Terima kasih telah mengklik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol like dan subscribe. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, nggak ada ruginya kalian klik tombol like dan subscribe. Oke, selamat nonton, subscribe. Ya, jadi ceritanya begini guys. Orang-orang dulu berjuang untuk memerdekakan negara tercinta kita ini guys. Tapi entah apa yang merasuki orang-orang zaman sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang bukannya memajukan negara ini, tapi malah berjuang untuk mendapatkan cinta tidak pasti. Nggak jelas ya kan? Bukan yang itu maksud aneh. Mari simak video ini, let's go. Satu, kaya akan rempah-rempah. Tujuan yang paling number one dari bangsa asing ke Indonesia adalah mengambil rempah-rempah dari sumbernya. Karena di negara mereka sangat kurang rempah-rempah untuk dijual ataupun untuk dibuat bahan makanan sehari-hari sob. Makanya mereka perlahan-lahan menusuk dari belakang dengan cara membawa pisau. Maksud aneh mengelabui masyarakat yang mudah dipengaruhi sob. Rempah-rempah yang sudah mereka bawa, mereka langsung menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi para penjajah ke Indonesia itu tergiur akan rempah-rempahnya, bukan bertujuan untuk mencari pasangan hidup ya sob. Aneh kasih tahu deh contoh-contoh rempah-rempahnya. Penghasil terbesar cengkeh dari Provinsi Maluku. Yang kedua, penghasil terbesar pala adalah Maluku, Bengkulu, Papua, Sulawesi Selatan, dan lain-lain sob. Kalian bisa searching di Google kan. Kalau punya HP buat apa untuk main-main aja. Mending untuk info-info ya kan. Alasan bangsa asing memilih Indonesia karena keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Oke, next. 2. Terlalu malas. Negara yang bernama Indonesia ini tidak memiliki sedikit orang yang pintar dan tidak banyak juga yang bodoh sob. Sobat tidak perlu sakit hati jika kenyataannya sobat adalah orang yang rajin. Tapi secara garis besar bangsa ini adalah bangsa yang pemalas sob. Dampak dari malas itu sendiri membawa negeri ini akan selalu stuck dan jalan di tempat tanpa ada kemajuan sedikit pun sob. Penjajah dalam bentuk apapun akan menyukai Indonesia. Mereka juga akan menawarkan banyak sekali kemudahan hingga akhirnya kita terbuai dengan banyak hal yang manis. Apabila terus terjadi kemalasan, bangsa ini akan terus terpuruk karena tak mampu mengembangkan apa-apa sob. Jadi untuk para pemuda zaman sekarang, ayolah kita berkreasi untuk membuat hal-hal yang positif dan untuk memajukan negara ini guys. Oke, next. 3. Belum bersatu. Negeri ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sob. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma yang diciptakan pada era Majapahit. Dulu negara kita ini dipenuhi kerajaan-kerajaan besar sob. Dan sepenuhnya belum bersatu karena tidak sedikit kerajaan berperang hanya untuk memperebutkan kekuasaan dan wilayahnya sob. Andaikan kerajaan-kerajaan dulu bersatu maka tidak akan terjadi penjajahan yang begitu lama dan berkali-kali. Harusnya juga kerajaan-kerajaan dulu bertujuan untuk NKRI supaya bisa menjadi negara yang maju, tentram, damai, dan sejahtera ya sob. Oke, next. 4. Tidak kompeten. Kenyataannya di masa lalu memang banyak dari warga Indonesia yang tidak kompeten. Pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Hal inilah yang membuat penjajah masuk dan membuatnya jadi kacau berantakan, sehingga sulit bersatu sob. Kalaupun Indonesia memiliki teknologi yang canggih dan mendapatkan pendidikan yang lebih dari cukup, maka bangsa asing tidak akan berani menginjak tanah air kita sob. Apalagi untuk mengambil hak yang semestinya Indonesia punya. Maka dari itu pendidikan itu sangatlah penting. Jangan kalian pergi bolos ya sob, biar negara kita lebih maju. Oke, next. 5. Pulau yang banyak. Kalau pulau banyak, pasti SDA pun banyak ya sob.
Kekayaan alam ini di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor yang membuat tergiur orang asing ke Indonesia sob. Berikut 3 faktornya. Yang pertama, dilihat dari sisi astronomi. Indonesia berada pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi Indonesia. Indonesia berada pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineralnya sob. Yang ketiga, daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak sob. Jadi itulah tujuan dan penyebab bangsa asing memilih negara Indonesia untuk dijajah sob. Apabila video ini menambah pengetahuan atau bermanfaat bagi sobat, jangan ragu untuk like dan subscribe channel ini. Oke, thanks for watching. Bye bye. Tunggu video selanjutnya.